Saya Patrick dari kelas Sepin, dan hari ini saya ingin mempresentasikan untuk asesmen akhir jenjang bahasa Indonesia tentang senyum Karyamin. Karyamin sedang berada di sebuah warung di pinggir sungai sambil memandangi burung paruh udang yang sedang terbang melesat. Lalu angin bertiup, daun-daun jati berterbangan dan jatuh ke permukaan sungai. Saidah bertanya saat Karyamin berdiri, apakah Karyamin sungguh tak mau makan? Karyamin menolak. Sebelum Saidah menjawab, Karyamin sudah pergi. Namun, Saidah masih bisa melihat sesaat Karyamin menoleh dan melontarkan senyuman. Lalu, Karyamin melewati sebuah lorong. Kawan-kawannya melontarkan bermacam-macam seloroh cabul, namun Karyamin hanya tersenyum sambil terus berjalan. Sebelum naik dan meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu. Burung paruh udang yang sedang memburu makanan. Ada rasa iri hati yang timbul di hati Karyamin sambil melihat dua keranjang kosong yang dibawanya. Sebenarnya Karyamin bingung kenapa dia harus pulang. Di rumah tak ada yang bisa mengusir kelaparannya. Lalu Karyamin teringat istrinya yang semalam tak dapat tidur karena bisul di matanya. Lalu Karyamin berpikir, apa salahnya untuk pulang dan menemani istrinya yang meriang. Karyamin berjalan dengan cepat, namun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang yang menyerbu ke dalam rongga matanya. Dia melihat sesuatu yang berwarna merah, yaitu buah jambu. Dia ingin mengambil buah itu karena dia belum makan sama sekali. Namun keinginannya untuk makan hilang setelah melihat bekas gigitan di buah itu. Tiba-tiba, saat menaiki tanjakan, telinganya mendenging, tapi tak mengapa, karena rumahnya ada di balik. Sebelum dia selesai mendaki tanjakan, dia berhenti. Dia melihat dua sepeda jeki terparkir di depan rumahnya. Dengingannya makin keras, kunang-kunang di matanya makin banyak, dan dia benar-benar berhenti dan termangu. Dia membayangkan istrinya yang sedang menghadapi dua penagih hutang. Meskipun Karyamin tahu istrinya tak mampu membayar hari ini, hari esok, hari lusa, atau kapanpun. Karyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia membalikan badan, bersiap untuk pergi. Namun, sekali lagi, langkahnya terhenti. Di bawah sana, terlihat seseorang. Baju batik berlengan panjang, kopiahnya yang mulai botak kemerahan. Ya, itu adalah Pak Pamong. Pak Pamong menghampiri Karyamin dan menagih setoran uang dana untuk Afrika. Hari itu adalah hari terakhir pengumpulan dana, dan hanya Karyamin yang belum membayar. Karyamin mendengar suara nafasnya sendiri, samar-samar, suara detak jantungnya pun terdengar. Namun, ada satu hal yang tak disadari Karyamin. Bibirnya mulai membentuk senyuman. Pak Pamong merasa terhina, marah terhadap Karyamin. Namun Karyamin menyangkal hal tersebut. Pak Pamong masih marah, menagih uang dana sekali lagi. Kali ini tak hanya tersenyum, dia tertawa terbahak-bahak, seakan menertawakan kondisinya saat itu. Dengungan di telinganya makin keras, layak ribuan lebah. Kunang-kunang di matanya juga bertambah, lambungnya berguncang keras, merapuhkan keseimbangannya. Tubuh Karyamin yang lemah terguling ke dalam lembah. Pak Pamong berusaha menahannya, sayang gagal.